Selamat datang di Nobody. Ini film tentang dimensi di mana si Jimmy nggak pernah nyolong kasir. What a sick joke! Filmnya mulai aman nih orang. Namanya Hutch Mansell, yang lagi kasih makan Meng. Dia lagi diinterogasiin. Untungnya dia ngomong apa-apa yang penting tanpa pengacara. Yes, nih orang udah pasti expert tentang hukum. I'm more of a humanities guy. Beberapa bulan yang lalu, si Hutch ini seorang family man biasa yang kerja sebagai audit di perusahaan manufacture besi atau apalah. Kalau ini istrinya, namanya Rebecca Mansell. Dia kayaknya kerja sebagai real estate agent. Basically kayak si Debbie. Pet? A pet? A pet? Hidup dia sekarang literally definisi dari insanity. Tiap hari ngelakuin hal yang sama terus-menerus, berharap dapetin hasil yang beda. Kayak si Squidward pas di Tentacle Acres. Si Hutch sekarang lagi tidur. Dan kita lihat dia sama istrinya aja, tidur sampai pisah-pisahan kayak gini. Nunjukin married life mereka udah gak spicy lagi. Si Hutch merasa ada sesuatu di rumahnya. Dan beneran aja, rumah dia lagi dirampok. Pas dia mau telepon 911, dia malah ketahuan. Jadi mereka minta duit. Perampoknya cuma temuin uang receh yang ada di piring ini. Sama mereka minta jam tangannya. Terus si Hutch lihat tato perampoknya. Tapi tiba-tiba, perampok yang satu lagi diserang sama anaknya. Si Hutch sebenarnya bisa gebuk perampoknya. Tapi dia malah suruh anaknya lepasin. Terus mereka kabur. Polisinya tanyain kejadiannya gimana. Dan ternyata, mereka masuk lewat garasinya. Pakai kotak pizza. Polisi sama anaknya bingung. Kenapa dia nggak gebuk perampoknya? Udah jelas tadi dia bisa. Besokan harinya, si Hutch seperti biasa ulangin cycle-nya. Terus anaknya bilang di sekolah, gurunya suruh dia bikin laporan veteran buat kelas sejarah. Dan dia mau interview bokapnya. Yes, dari sini kita bisa lihat, si Hutch kayaknya war vet. Tapi si Hutch malah bilang dia cuma auditor. Jadi dia saranin kakeknya. Pas mereka mau jalanin harinya, ada tetangganya. Dia basically mau flexing. Dia malah berharap kemarin rumahnya yang dirampok. Supaya dia bisa latihan. Sama dia juga pamer mobil barunya. 0 to 60 and I'm about to find the fuck out. Si Hutch sudah di kantor. Terus dia disamperin sama nih orang. Namanya Charlie. Dia saudara istrinya si Hutch. Dia mau kasih pistol. Soalnya dia takut si Rebecca kenapa-kenapa. Dia jadi asumsi si Hutch nggak bisa jagain istrinya sendiri. Terus ini bokapnya si Rebecca, namanya Eddie. Dia pemilik perusahaan ini. Yes, basically si Hutch kerja pakai jalur orang dalam. Sama si Hutch juga ternyata mau beli perusahaan bokap istrinya. Tapi of course nggak dikasih. Dia udah bangun perusahaan ini dari nol. Alasan si Hutch mau beli cuma gara-gara dia mau punya sesuatu yang benar-benar milik dia. Udah jelas dia overshadowed sama istri sama keluarganya yang lebih sukses. Si Hutch sekarang lagi di ruangan kerjanya. Terus saudara dia, namanya Harry, telepon pakai alat ginian. Gua nggak tahu ini apaan. Kayak semacam radio, tapi dipakai buat telepon. Si Hutch ceritain semua yang terjadi kemarin. Dia bilang perampok kemarin kayak orang yang putus asa. Cowok sama cewek, sekitar umur akhir 20-an. Dia bahkan tahu jenis pistolnya, mereknya, sama pistol itu udah lama banget nggak dipakai. Sama pistol itu juga ternyata nggak ada pelurunya. Itu alasan si Hutch nggak jadi mukul ceweknya. Jadi si Harry suruh si Hutch lepasin aja. Gak usah urusin mereka lagi. Setelah ini, si Hutch mampir ke tempat bokapnya. Namanya David. Bokapnya bilang dia kangen sama diri mereka yang lama. Yes, yang black itu si Harry. Udah jelas si Harry anak adopsi lah ya. Si Hutch udah di rumah. Terus anak yang paling kecil nyariin gelang Mengnya. Dia bilang terakhir dia taruh di piring ini. Piring duit yang kemarin perampok itu ambil. Si Hutch langsung keluar rumah, gak ngomong apa-apa. Terus dia balik ke tempat bokapnya. Dia ambil badge bokapnya. Bokapnya dia ternyata mantan agen FBI. Sama ambil pistolnya. Hey, Pop. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Yes, prioritas. Dia gak peduli rumahnya dibobol sama duitnya diambil. Tapi kalau lo ambil gelang anaknya, say your fucking prayers. Si Hutch langsung samperin ke semua toko tato yang dia bisa temuin. Tanyain siapa yang buat tato yang waktu itu dia lihat di tangan perampoknya. Sampai akhirnya dia ke toko tato underground ini. Si Hutch bilang dia agen FBI yang lagi selidikin sesuatu. Tapi kali ini orangnya sadar. Dia tahu badge-nya udah expired 20 tahun yang lalu. Sama fotonya udah jelas beda juga. Mereka langsung mau gebukin si Hutch. Tapi salah satu orangnya, yang gue asumsi dia war vet juga, lihat tatonya si Hutch. Yaitu 7 spade sama 2 diamond. Terus orangnya langsung kabur ketakutan. Oke, sini ini ada yang harus gue bahas. Buat kalian yang nggak tahu, angka 7 sama 2 itu kartu awal terburuk di permainan poker Texas Hold'em. Dan kalau dihubungin nama seorang ops militer, tato itu ngelambangin mau seberapapun jeleknya situasi orang itu, dia tetap bisa keluar dari situasi itu sama menang. Jadi ini alasan war vet tadi langsung kabur. Terus kalau kita lihat kartu itu dalam perspektif kartu tarot, spades ngelambangin keberuntungan jelek sama kematian. Sedangkan diamond ngelambangin duit. Nunjukin semua hal buruk yang si Hutch pernah lakuin demi uang. Anyway, semua orang of course langsung turutin dia. Sama mereka kayak tahu siapa yang punya tato itu. Si Hutch ke apartemennya, perampoknya ternyata Latino couple yang miskin. You know why I'm here. Because I'm a good man. It's all good, man. All Goodman is, he's the last line of defense. Si Saul minta balikin jam tangannya, sama gelang Meng anaknya. Tapi mereka nggak tahu apa tentang gelang Meng. Si Hutch langsung mau bunuh cowoknya, tapi dia dengar ada sesuatu. Pas dia cek, ternyata nih couple punya baby yang sakit. Itu alasan mereka ngerampok. Si Hutch langsung pergi, sama nyesel. Dia sekarang lagi pulang naik bus. Terus tiba-tiba ada segerombolan preman mabok yang masuk ke dalam busnya. Si Hutch langsung berdoa ke Tuhan. Dia memohon ke Tuhan, biarin mereka semua masuk. Udah jelas dia kangen banget sama dirinya yang lama. Kayak si Gene Tagovic pas balik jadi Sleepin' Jimmy.
Supir busnya entah apa malah kasih masuk, dan mereka semua langsung lecehin semua penumpangnya. I've gotta be me. I've gotta be me. Si Hutch beres langsung ambil kunci busnya, sama keluarin supirnya. Sama dia bahkan keluarin semua peluru dari pistolnya. Dia mau 1v5, milih only. I'm gonna fuck you up. Dan akhirnya, kita masuk ke action. Yang gue suka dari film ini, si Hutch literally OP, tapi OP-nya itu realistic. Kayak dia digebukin juga, sama bahkan ditusuk. Literally kayak John Wick. Cuma bedanya, lebih realistic. Gue gak gitu ngikutin series John Wick, tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya John Wick lebih ke OP yang gak realistic. Si Hutch dilempar keluar jendela, terus dia masuk lagi buat ronde 2. Dia suruh ceweknya kabur, dan mereka lanjut berantem. Ini bocil malah buru-buru ambil pistolnya si Hutch, jadi dia tarik pegangan besinya, sama gebuk tenggorokan dia. Dan ini scene yang paling ngilu. Kalau kalian gak tahan, skip aja ya guys. Si Hutch kesian nih orang gak bisa nafas. Jadi dia potong jakunnya, sama masukin sedotan, supaya udara bisa keluar. Dan dia pulang. Si Hutch udah di rumah, terus dia diobatin sama istrinya. Si Hutch bilang dia kangen sama dirinya yang lama, termasuk hubungan mereka yang lama. We haven't had sex in months. Salah satu alasan si Rebecca demen sama si Hutch, ternyata gara-gara dia living on the edge. Karena itu ngasih excitement di love life-nya mereka. Terus pas tidur aja, dia mulai hindarin bantal yang misahin mereka. Sekarang kita akan nih orang, namanya Julian. Dia itu kayak semacam kingpin mafia Rusia gitu lah ya, yang punya klub sendiri sama bisnis ilegal lainnya. Terus dia nari tarian tershitty yang pernah gue lihat. Sama ini salah satu gun dia, Black Russian. Habis itu si Julian ada yang telepon. Dan ternyata, bocil yang tadi digebukin sama si Hutch, itu saudaranya si Julian. Adanya sampai koma sama kena geger otak permanen. Dia langsung mau tahu siapa yang gebukin dia. Dia samperin gunnya. Gunnya bilang mereka digebukin sama satu orang. Dia ya of course langsung gak terima. Jadi sekarang dia mau cari tahu siapa pelakunya. Dan salah satu gunnya ternyata berhasil ambil kartu flashnya. Besokan harinya, si Hutch lagi bareng keluarganya. Tapi tiba-tiba, dia ditelepon sama saudaranya. Dia bilang salah satu orang yang kemarin si Hutch gebukin itu, saudaranya Yulian Kuznetsov. Dan menurut The Barber itu kayak semacam mantan government handlernya si Hutch lah ya. Si Yulian itu bukan sembarang orang yang bisa digangguin. Dia samperin The Barber, dan The Barber kasih tahu semua tentang si Julian. Si Julian itu sosiopath yang punya banyak koneksi sama dana. Ya seperti yang tadi gue jelasin, dia itu kingpin mafia lah ya. Dan lu gak boleh macam-macam sama mafia. Ini orang juga kasih tahu si Julian hobinya koleksi lukisan, yang totalnya sampai 100 juta dolar, atau sekitar fucking 1,6 triliun rupiah. Dan itu cuman total harga lukisannya, belum keseluruhan hartanya. The Barber bilang si Julian belum tahu si Hutch siapa, tapi bentar lagi pasti tahu. Balik ke si Julian, dia lagi suruh hacker bedinya cariin si Hutch pakai kartu flash yang tadi. Tapi karena itu punya bokapnya, dia jadinya ketemu bokapnya. Hackernya bilang si Hutch itu bukan tipe orang yang harus dikhawatirin. Dia literally orang biasa. Si Julian yang of course tetap suruh cari. Soalnya buat apa dia hire nih cewek kalau dia gak mau kerja. Jadi dia blackmail temannya yang ada di Pentagon. Nih cewek ternyata dominatrix juga. Pas orang Pentagonnya cariin, informasi si Hutch Mansell ternyata rahasia. The Barber bilang kalau si Julian gak bisa cari orang kayak si Hutch, dia pasti pakai dana objeknya. Apa itu objek? Objek itu berasal dari bahasa Rusia, obshi, yang artinya umum. Orang Rusia biasanya pakai istilah obshi buat namain dana yang mereka kumpul buat organisasi mafianya. Dana yang biasanya dipakai buat sogok polisi, hakim, sama member yang masuk penjara. Dan si Julian itu bosnya. Tapi gara-gara si Hutch macam-macam sama adenya, dia bakal pakai dana itu buat balas dendam. Dana yang sekitar ratusan juta dolar. Orang Pentagon tadi jadinya ke ruangan arsip buat cari tahu tentang si Hutch. Dan ternyata, si Hutch itu pembunuh yang kerja di beberapa badan intelijen. Dan dia dijulukin, yes bener, nobody. Pas orang Pentagon yang kirimin datanya ke si hacker Bedi, dia langsung kabarin si Julian sama keluar dari organisasinya. Udah jelas dia takut. Si Hutch sekarang lagi dinner bareng keluarganya. Dia bikin lasaga. Tapi sayangnya mereka gak bisa makan lasaganya. Dia disamperin sama gunnya si Julian. Si Hutch langsung suruh semua keluarganya ke basement. Dia nyalain sistem keamanan rumahnya. Sama yang paling penting, Don't call 911. dia berhasil bunuh beberapa gunsnya, tapi dia malah kena taser. Jadi diculik. Di pertengahan jalan, si Hutch fucking patahin jempolnya supaya dia bisa bebas. Dia buka pintu emergency bagasinya, sama semprotin mobilnya pakai fire extinguisher. Gara-gara ini, mobilnya kecelakaan. Tapi gak apa-apa. Si Hutch jadi bebas. Terus si Hutch kayak, I never met a black Russian before. abis itu si Hutch monologing. He starts monologuing. He starts like this prepared speech about how feeble I am compared to him. Dia bilang sebelum jadi auditor, dia itu auditor. Itu codename dari assassin, yang agensi 3 huruf kayak CIA, NSA, sama FBI kasih ke dia. Jadi alasan kenapa assassin dikasih codename auditor, gara-gara auditor itu orang terakhir yang suatu organisasi pengen lihat di depan pintunya. Si Hutch gak bisa tangkap siapa-siapa, tapi dia ditugasin sama pemerintah buat ngebunuh siapapun yang mereka suruh. Pas dia lagi ceritain, tuh orang mah udah mati duluan. Si Hutch langsung balik ke rumah buat cek keluarganya. Sama dia juga telepon bokapnya. Dia suruh siap-siap, soalnya mafia Rusianya udah pasti samperin dia. Dia keluarin keluarganya dari basement, dan dia suruh si Rebecca bawa anaknya ke tempat aman.
si Hutch beres-beres. Dia ternyata punya tempat rahasia di mana dia sembunyiin emas batangan. Ya jangan ditanya lah ya, itu totalnya berapa dolar. Abis itu dia mulai cerita tentang seseorang yang bernama Alan ke Goons yang tadi. Kayak si Soldier di video Meet the Soldier. And from that day forward, anytime a bunch of animals are together in one place, it's called a zoo. Jadi si Alan ini curi $3 juta dari military base US. Dan hadiahnya, si Alan ketemu si Hutch yang pegang HK USPS 45. Ini orang langsung memohon jangan tembak. Si Hutch biasanya langsung bunuh. Tapi kali ini kagak. Gara-gara kedengarannya nih orang beneran nyesel. Jadinya dia biarinin si Alan kabur. Dan 1 tahun kemudian, dia coba cek apa yang si Alan lakuin selama ini. Dan ternyata, si Alan beneran tobat. Dia jadi family guy biasa yang punya 2 anak sama anjing. Si Hutch langsung jealous. Dia juga mau punya apa yang si Alan punya. Jadi dia bilang ke bosnya mau pensiun. Bosnya of course langsung gak seneng. Dia bahkan gak percaya. Tapi si Hutch buktiin dia serius. Jadi ini alasan kenapa si Hutch sekarang cuma jadi family guy biasa yang kerja 9 to 5. Pas dia lagi monologing, semua gunsnya malah udah mati. Oh ya, si Hutch juga ketemu gelang meng anaknya di bawah sofanya. Ya sebenarnya semua ini fucking gak ada gunanya. Semua ini bisa terjadi gara-gara si Hutch mau cariin gelang meng anaknya. Si Hutch bakar rumahnya, sambil ada lagu yang ada di video Wall-E gue, yang gue fucking cringe nyanyiin lagunya. Gue rekomen kalian denger tuh lagu. Itu penyanyinya sama yang nyanyi lagu I see trees of green, red roses too. Anyway. Dia juga colong challenger tetangganya yang waktu itu. 0 to 60, and I'm about to find the fuck out. Bokapnya si Hutch sekarang lagi diincer, tapi untungnya dia juga beres kayak anaknya. Si Hutch ke tempat kerjanya, dan dia mau beli pabrik father-in-law-nya, dibayar pakai emas yang tadi. Dia of course langsung setuju. Si Hutch ternyata beli pabriknya buat dijadiin markas yang banyak jebakan. Soalnya udah jelas mafia Rusianya gak mungkin nyerah gitu aja. Si Hutch habis itu ke markas mafianya, dia bunuhin semua orang sama bakar objeknya, termasuk lukisannya si Julian. Dan setelah itu, dia langsung ke klubnya, ngeliatin dia nyanyi. Si Hutch ternyata bawa fucking claymore. Kalau dia dibunuh, bomnya bakal meledak. Si Hutch berterima kasih. Soalnya gara-gara si Julian, dia bisa balik ke hidup lama dia. Tapi dia juga mau damai. Dia mau si Julian stop incer dia sama keluarganya. Jadi mereka sama-sama bangun ulang. Si Hutch balik ke keluarganya hidup kayak family guy biasa, sedangkan si Julian bangun ulang objeknya. Si Julian ya of course langsung marah. Si Hutch bilang ini semua salah dia. Soalnya kemarin adik dia mau lecehin cewek. Ditambah dia samperin rumahnya. Oh ya, ternyata adiknya si Julian udah mati. Si Hutch jadi bikin pilihan. Option A, si Julian terus incer si Hutch, dan kalau dia somehow berhasil bunuh, si Julian tetap harus bangun ulang objeknya pakai dana pribadi. Option B, mereka lupain ini semua pernah terjadi. Anggap ini kayak semacam lone hiccup. Si Hutch juga dengar dia mau pensiun. Jadi ini kesempatan yang bagus buat pensiun, sama hidup tenang pakai sisa dana pribadinya. I prefer option B. Si Hutch suruh dia pikirin, dan dia pergi. Si Julian geblek malah gak mau damai. Jadi dia sama para goonsnya kejar si Hutch. Si Hutch sampai ke pabriknya, dan ternyata saudara sama bokapnya bantuin dia. Si Harry ternyata auditor juga. Ini semua jebakan yang dia pasang. Sekarang sisa si Julian, peluru mereka udah habis. Jadi si Hutch tempelin claymore tadi ke kaca anti peluru. Dan dia samperin si Julian. Dan si Julian jadi Gustavo Fring. Si Hutch telepon istrinya. Tapi tiba-tiba ada Meng yang kejebak di pipa. Jadi dia selamatin sama ambilin whiskas. Terus polisi datang. Oke, sekarang kita balik ke scene awal film yang mulai. Dia ternyata diinterogasiin sama FBI. Who the fuck are you? Me? Nobody. Si Hutch bilang nama nobody itu udah bisa jelasin semuanya. Terus agen FBI-nya ditelepon sama seseorang, dan mereka langsung kaget. 3 bulan kemudian, si Hutch sama istrinya lagi nyari rumah baru. Tapi tiba-tiba, ada yang telepon real estate agent-nya. Dan dia malah mau ngobrol sama si Hutch. Udah jelas itu ancaman dari seseorang. Gue asumsi mafia Rusia lagi. Gue belum nonton sequel soalnya. Dan si Hutch tanyain apakah rumah ini ada basement-nya. Dah tamat. Di mid-credit scene-nya, si Harry sama bokapnya lagi pergi gak tahu kemana. Terus bokapnya komplain kenapa mereka gak naik pesawat aja. Dan alasannya adalah asik banget nih film. Literally fanfiction Saul Goodman. Ini mungkin gue bias gara-gara si Bob Odenkirk. Sama gue cukup yakin film ini gak bakal gue anggap bagus kalau aktornya beda orang. Casting matters guys. Kalau ada future director yang nonton video gue, jangan asal pilih aktornya. Sama menurut gue, nobody jauh lebih bagus daripada John Wick. Ya ini gue kedengarannya bias banget. Lagian gue cuma pernah nonton John Wick 3 sama 4 sih. Yang pertama sama kedua gue gak pernah nonton sama sekali. Gue udah rada lupa juga sama plotnya John Wick 3 sama 4. Yang gue inget, di John Wick 3 ada si Mas Yayan. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Sampai jumpa. Kalau di John Wick 4, ada si Ip Man.
atau si Donnie Yen. Video ini juga bakal jadi video tentang film action non-superhero pertama gue. Gue gak tau mayoritas lu pada suka sama nih film atau kagak. Tapi kalau video ini viewsnya sesuai sama video yang lain, gue bakal lanjut bikin video tentang film action yang lain. Sama yang pasti lanjut Nobody 2. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang video cocok gue adalah Crowbar Jones 28 yang komen, I need Safiro Añejo untuk aku berikan kepada Goblin Ethanol untuk mengingat jasa-jasa beliau. Gue rate nih film 8 Yavarivrot dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Alex Partawan, Arista, Ivis, Suda XD, Saint, Juau, Anatampam, Sarkozy, Ancik Bos, Arifal Rasya Putra, Isa Delis, AFDan, Kev N. Nuhas, Ragnarok Sigmunder, Rishan Zahin Sahman, Paketu, Adi Masirawan, Tiramisu, Karmas, Doki Sensei, Davina Tanael, Yamashiro, Kurosui, Wero Gaming, Di, Gabriel, Eris Ganteng, Kaizen, Kureji Ubi, Rifan Ismara, Imagination, Ngawi, Waldo, Alfikri, Muhammad Rayhan Sani, Fiska Barka, Fiska Katalunya, Damigam, Arif 802, Wawan, Rio, Daging Goreng, Stanislas, Shempenio, Padilaker, Cleve, Bintang, Zahranus Bidan, Arsin, Okto, Kidzarafs, Elnokor, Virat, Eurex, Eskaror, Malakangelion, Wefran, Kentot Lumau, Abriel, Wize, Jaksnoval, T, Deros Javanish, Azel, Raifarus, Apaska, Janoli Nadi, Shisti, Mr. Jasupe, Cepeceng, Selisia, Childro, Afrizal ID, Tito Fitrianto, Domarasi Hombing, Nospung, Ika Luhan, Coko Hazel, Yusmoi, Nah, Zagergai, Anggaben, Denis Aceh, Rens, Deforeo, Tegar Santosa, Channel Angk Ilk, Messi Gol 123, Bambang 411, AN, Bubul, Iqbal M. Falah, Adil Erka, Bang Alan, Danvers, Yan, Novel, Hexa, Hashino, Lovely, Shira, Wiz, Min Chokochi, Eris, Zalfran, Shinko, Just Something Else, Maguruchan, Lexa Devrais, Sun, Jasnaru, Kurofen, Superframe, Gas Gremori, Saroni Mulet, Recif, Takoyaki Yuyu, Hafiz, Aitrion, Firman, Kai, Thousand Takis, Jauza, LCV, Sian Akia, Ashura 9, Kou, Beryl, Daroy, Misbahul Munir, Obi, Ukimer, Fadli Ramadan, Ferdian Halim, Arfad Zain F, Moreno Al-Ghazali, Apit Josar, Almighty God, Izekai, Mark, Kritik, Gepa, Zaid, Marks, Siao, Jan, UPY, In 07, Kilbar, Hasan Narsula, Purple Rin, SDFF, Pam, Gozifal, Haikaru, Jester, Kideits, Altan Arsianendra, Kijarot, Arkana Sigma, Shizukana, RK, Obi, Baba Bibi, Kucing Milos, Aja Sepomengai, Donasmi, Mafioret, 16 Putu Wisnu Saputra, Mahdis Akbar, Ahmad Nabiela, Fers, Hilmis Alkak, Eagle, Haris Rizler, Wigan, John Nicholas, Nat Kenji, Petugas Kebersihan 009, MK5, Fahmi, Apple Pie, Ani dari Celamalia 5, Nabila, Sun, Kairan Nafi 15, Akfa Azizun, Mafil, Kai Sigma, Muhammad Dimas Saputra, Tora, Aryan Syah Ramadan, Pemuda yang Tersesat, Haskal, Aslam RHDYT, Sansope, Serina Shena, Tristanzi, Ariana 890, Rizky Lahi, Kat Dash, Aidu Adan, Afdoli, Aizgi GWP. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.